sudah disampaikan oleh Pak Ferry, program-program, instrumen yang akan dilakukan dan sudah dilakukan oleh pemerintah begitu untuk menjaga daya beli masyarakat di berbagai kelas begitu ya di sepanjang tahun 2024. Tanggapan dari Anda seperti apa begitu atau mungkin masukan dari Anda? Apakah memang sudah dirasa cukup efektif dan sesuai begitu dengan sasaran dan juga target begitu Pak Mika seperti apa? Baik, saya pikir apakah yang sudah diambil kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah sangat baik dan hasilnya juga kita bisa lihat berdasarkan laporan BPS bahwa angka kemiskinan di Indonesia cenderung menurun. Kemudian juga kita melihat tingkat pengangguran juga sudah turun, bahkan lebih rendah dibandingkan masa sebelum pandemi. Jadi memang saya pikir uh, selain dari peningkatan jumlah tenaga kerja yang diserap oleh ekonomi, mungkin yang juga bisa kita lakukan adalah meningkatkan kualitas dari pasar tenaga kerja tersebut, karena memang kalau yang saya lihat dari data BPS bahwa uh, rasio dari pekerja formal terhadap total orang bekerja di Indonesia itu sekitar 40,9%. Ini data per Agustus 2023. Jadi memang rasio ini kalau kita bandingkan dengan sebelum pandemi pada Agustus 2019 memang masih lebih rendah, yaitu saat itu masih lebih tinggi 44,3%. Saya pikir ini juga yang bisa kita lakukan bersama-sama, yaitu peningkatan kualitas dari tenaga kerja di dalam negeri. Artinya kualitasnya juga mencerminkan apa namanya daya beli dari tenaga kerja tersebut. Um, saya pikir juga untuk ke depan juga peningkatan dari lapangan pekerjaan di dalam negeri juga saya pikir akan sangat berdampak Mhm. terhadap daya beli di masyarakat, juga kekuatan ekonomi kita setelah pandemi. Karena berdasarkan apa yang saya lihat dari survei Angkatan Kerja Nasional, ada 3 sektor yang menyerap pekerjaan paling besar, yaitu sektor pertanian, kemudian juga perdagangan dan akomodasi. Tetapi Mhm. memang masih ada satu sektor yang besar di dalam ekonomi kita, tetapi penyerapannya relatif lebih rendah, yaitu sektor manufaktur. Saya pikir itu yang perlu kita uh, usahakan bersama, yaitu peningkatan kualitas dari pekerja itu sendiri, Mhm. kemudian apa namanya penguatan penyerapan tenaga kerja di sektor yang besar, yaitu sektor manufaktur Ya. kita. Demikian, Mbak Iva. Baik baik, saya akan langsung tanyakan ke Pak Ferry begitu tadi berkaitan dengan tenaga kerja, penyerapan, tenaga kerja juga begitu ya, utamanya juga untuk sektor-sektor manufaktur. Sementara kita juga ketahui begitu bahwa memang ada beberapa industri yang juga cukup challenging, pada, akhir-akhir ini begitu. Nah, seperti apa mungkin strategi-strategi yang bisa dilakukan oleh Kemenko Perekonomian begitu untuk tetap menjaga tadi kualitas dari tenaga kerja, kemudian juga untuk bisa menjaga, berkaitan dengan penyerapan yang lebih, efektif dan juga lebih masif begitu ke depannya seperti apa Pak Ferry? Pertama mungkin tadi beberapa highlight gitu ya, quality dari pertumbuhan kita, kemudian strateginya seperti apa. Itu kita bisa lihat pertama strateginya antara Jawa dengan luar Jawa ya Mbak Iva ya. Karena emang by data terakhir sebagian besar ekonomi kita itu bertumpu di Jawa gitu. Nah ini kemudian yang jadi salah satu strategi kita juga adalah itu dalam peningkatan kualitas untuk tadi juga menggarap sumber-sumber pertumbuhan yang berada di luar Jawa beserta potensinya itu. Ini kenapa? Karena sangat penting itu Mbak Iva di data BPS yang terakhir yang menarik kalau kita cerita PDB per kapita nasional itu kan sekitar 4.900 sampai dengan 5.000 ya. Untuk kemudian kita dalam beberapa tahun ke depan ingin mencapai high income. Tapi kalau kita lihat data yang lebih detail per kabupaten kota misalnya, untuk beberapa kota ada 17 kota yang bahkan sudah high income gitu ya. Yang kota seperti Morowali, Jakarta Pusat itu kalau kita lihat Jakarta tingkat pendapatannya bahkan di atas rata-rata nasional bisa mencapai di atas 30.000 US dollar per kapita gitu. Sehingga satu hal yang juga kita akan dorong adalah pertumbuhan mencari sumber-sumber pertumbuhan di daerah
sesuai dengan komoditas unggulan maupun sektor unggulannya gitu. Sehingga tadi secara kualitas pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Beberapa yang kita lakukan mulai dari PSN kalau kita lihat itu juga tersebar ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua dan seterusnya gitu. Yang kedua adalah KEK gitu. KEK kalau kita lihat sampai dengan Juni itu kita punya 7 KEK di Sumatera dan 7 KEK di luar Jawa dan Sumatera gitu ya. Dan realisasinya misalnya kalau kita lihat ada sekitar 28,2 triliun untuk semester 1 2024 dengan serapan tenaga kerja 132.227 orang. Kemudian juga pelaku usahanya sendiri itu ada di 368 gitu. Kemudian juga beberapa program tadi misalnya untuk memastikan SDM kita itu punya cukup keahlian pada saat masuk ke pasar tenaga kerja. Program-program upskilling, reskilling yang kita lakukan di program prakerja itu juga kita lakukan terus untuk memastikan tadi skillnya bisa cocok gitu ya. Yang lain tadi juga saya sependapat dengan sampaikan oleh Pak Mika. Kalau tadi kan secara spasialnya ya, secara sektoral beberapa sektor yang juga ingin kita dorong itu ada sektor manufaktur. Kenapa? Karena share-nya dari PDB juga cukup besar, 18-19%, serapan tenaga kerja juga besar, kemudian beberapa sektor yang kita dorong mulai dari hilirisasi, otomotif, maupun yang juga yang industri semikonduktor nih Mbak Iva. Kenapa? Karena kalau lihat ke depan terkait dengan digitalisasi, salah satu komponen pentingnya adalah semikonduktor. Sehingga bagaimana kita mengupayakan bisa masuk di dalam ekosistem dari atau rantai pasok dari semikonduktor ini penting bagi penguatan sektor industri kita gitu. Ini yang kita lakukan untuk sektor manufaktur. Kemudian untuk sektor infrastruktur atau konstruksi, ini kalau kita lihat yang di data terakhir pun, sektor-sektor terkait dengan properti, konstruksi itu jadi salah satu sosok buat kita juga gitu. Sehingga kemudian ini juga jadi prioritas kita dengan dalam PSN, dengan KEK maupun dengan insentif jangka pendek seperti yang PPN DTP yang kita berikan untuk sektor perumahan. Yang lain tentu yang menarik nih pariwisata Mbak Iva. Ya. Karena tadi kita punya potensi yang besar yang tidak dimiliki oleh negara lain, ini yang kita optimalkan. Dan kalau kita bicara sektor pariwisata itu ekosistem banyak tuh, ada makanan minuman, kemudian ada akomodasi, ada transportasi, dan juga yang penting adalah bicara mengenai pariwisata itu ada UMKM-nya Mbak Iva. Sehingga kalau ini bisa kita gerakkan tentu multiplier efeknya besar. Tidak hanya secara growth tapi juga secara penyerapan tenaga kerja. Nah, beberapa yang kita lakukan mulai dari 5 destinasi super prioritas, kemudian program Bangga Berwisata di Indonesia, serta berbagai inisiatif lain yang sekarang kita garap untuk memastikan tadi sektor pariwisata bisa memberikan kontribusi yang makin baik dari sisi pertumbuhan ekonomi maupun dari sisi tenaga kerja. Mungkin itu kira-kira beberapa yang kita dorong Mbak Eva secara sektoral maupun secara spasialnya. Baik.